وعن أسير بن عمرو ويقال بن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك مرض فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به مرض فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. Ini kita singkat saja ya. Yang pada intinya adalah tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kedatangan rombongan ya penduduk Yaman. Lalu kemudian dia bertanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Lalu dia menjawab, iya katanya. Kemudian dia mendekati Uwais radhiyallahu anhu dan bertanya, apakah kamu yang bernama Uwais bin Amir? Lalu dia menjawab, iya betul. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah kamu dari Murad dan Qoron? Lalu dia menjawab, iya. Umar bertanya lagi, apakah kamu dulu pernah sakit belang, kemudian sembuh dan tinggal ya, dan kamu masih menyisakan penyakit tersebut sebesar uang dirham katanya. Lalu dia menjawab, iya. Umar bertanya lagi, apakah kamu masih punya ibu? Lalu kemudian Uwais menjawab, iya katanya. Umar menjelaskan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti kamu akan kedatangan seseorang yang bernama Uwais bin Amir yang bersama serombongan penduduk Yaman. Ciri-cirinya ya, dia dari Murad dan Qoron, pernah sakit belang, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dan disisakan bekas belangnya itu sebesar uang dirham. Supaya apa? Supaya selalu mengingat dia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seandainya dia bersumpah karena Allah, maka Allah akan mengabulkannya, kata beliau. Jika kamu bisa, mintalah agar dia memohonkan ampun untukmu. Oleh karena itu, kata Umar bin Khattab, aku minta kepadamu agar engkau mohon kepada Allah supaya aku diampuni. Kalau begitu, kata Uwais bin Amir, dia mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu Umar bin Khattab bertanya kepada dia, lalu sekarang engkau hendak mau kemana? Kata Umar bin Khattab. Lalu Uwais menjawab, kami mau ke Kufah, katanya. Kemudian Umar menawarkan sesuatu kepada dia, bolehkah aku menulis surat kepada pejabat Kufah atau pemimpin Kufah ya, untuk membantumu? Lalu kemudian dia menjawab, tidak perlu. Justru saya lebih senang dengan kehidupan saya yang seperti ini. Begitulah kata Uwais. Tetapi kalau kita di zaman sekarang, kemungkinan besar ya, pasti kita mau, ingin difasilitasi dan yang lain sebagainya. Nah, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang kita ambil bahwasanya Uwais ini ketika dia berdoa, maka pasti diijabah oleh Allah. Ketika dia bersumpah, pasti ya
akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, itu disebabkan karena dia mempunyai seorang ibu, lalu kemudian dia taat, dia patuh, dia hormat, dia memuliakan ibunya. Inilah yang menjadikan Uwais bin Amir yang kita sebut dengan Uwais Al-Qarni tersebut. Nah, maka dengan ini dia mendapatkan keutamaan. Tetapi faktanya, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tergiur dengan duniawi. Dia tidak tergiur dengan harta-harta duniawi yang begitu banyaknya, tidak. Buktinya apa? Ketika Umar bin Khattab selesai didoakan oleh Uwais, lalu kemudian terdengar kabar oleh orang-orang sebelumnya bahwasanya Uwais bin Amir itu datang mendoakan Umar, lalu kemudian ada segerombolan orang juga, sekelompok orang mendatangi dia, bertanya kepada Uwais, apakah kamu yang bernama Uwais bin Amir? Oh iya betul. Nah, sungguh saya mendengar begini-begini seperti yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Lalu dia minta untuk didoakan, kemudian Uwais mendoakan mereka. Lalu kemudian besoknya lagi semakin banyak yang datang. Semakin banyak yang datang, mengetahui hal itu, maka Uwais ternyata dia menjauh dan menyendiri. Nah, itulah ya disebutkan dalam hadis ini. Uwais bin Amir dia tidak terlena ya. Dia tidak terlena dengan apa keistimewaan dia. Dia tidak terlena dengan apa doa dia yang dimana ketika dia berdoa diijabah oleh Allah. Tetapi dia cukup hidup dengan apa adanya saja. Nah, inilah ya yang bisa kita ambil dari Uwais Al-Qarni, yang kita sebut dengan Uwais Al-Qarni, di mana dia punya ibu, dia taat kepada ibunya, dia menghormati ibunya, dia berbuat baik kepada ibunya. Bahkan dalam sebuah penjelasannya disebutkan bahwasanya ketika berangkat ke Makkah itu, Uwais ternyata menggendong ibunya, dia berjalan. Ketika ibunya sudah mengatakan, udah kita istirahat dulu, mungkin kamu capek, kata ibunya. Lalu dia selalu menyemangati ibunya. Itu mah sebentar lagi kita sampai, sebentar lagi kita sampai. Dia gendong ibunya. Lalu kemudian dia gendong juga ibunya tawaf. Nah, itulah yang membuat dia mendapati kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang dia tidak terkenal di bumi, tetapi dia terkenal di langit. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni atau Uwais bin Amir ini.